Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar terbaru sekaligus kabar gembira untuk para tenaga honorer di seluruh Indonesia terkait dengan nasib dan kesejahteraan tenaga honorer di tahun 2025, yaitu SBY siap kawal semua tenaga honorer menjadi ASN. Ingatkan masa kepemimpinannya yang telah mengangkat 1,1 juta non-ASN menjadi PNS. Untuk mengetahui lebih detailnya silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan nasib tenaga honorer di tahun 2025. Sekarang mari kita simak dan cermati ulasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, Presiden RI ke-6 sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, mengungkapkan dukungannya terhadap rencana pengangkatan guru honorer menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Dalam pernyataannya, SBY menegaskan pentingnya langkah ini untuk menjawab harapan para guru honorer di seluruh Indonesia. Saya pribadi menyambut baik dan mendukung penuh pengangkat para guru honorer menjadi guru tetap, menjadi ASN. Mengapa? Karena ini adalah salah satu perjuangan kami. Depan ini adalah memastikan pemerintah benar-benar bisa mengangkat guru honorer maupun pegawai honorer, ujar SBY. SBY mengingatkan kembali masa kepemimpinannya ketika ia berhasil mengangkat 1,1 juta tenaga honorer, baik guru maupun pegawai lainnya menjadi ASN PNS. Beliau menekankan bahwa kebijakan tersebut diambil demi memberikan kepastian status dan kesejahteraan bagi para tenaga honorer yang selama ini telah mengabdi untuk negara. Saya masih ingat ketika memimpin Indonesia dulu, kami telah bisa mengangkat 1,1 juta guru maupun pegawai honorer menjadi ASN, yaitu PNS, tambah beliau. Menurutnya, kebijakan ini sangat penting karena menyangkut masa depan dan harapan para honorer. Lebih lanjut, SBY menyoroti bahwa pengangkatan guru honorer menjadi ASN tidak hanya merupakan upaya meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik, tetapi juga bagian dari prioritas perjuangan Partai Demokrat. Beliau menegaskan bahwa partainya akan terus mengawal realisasi kebijakan pengangkatan semua tenaga honorer menjadi ASN. Selanjutnya, mengenai kebijakan P3K paruh waktu. Kebijakan part-time atau paruh waktu yang diterapkan atau yang ditetapkan melalui keputusan Menpan RB atau Kepmenpan RB nomor 16 tahun 2025 menjadi perhatian utama berbagai pihak. Dalam keputusan tersebut
tenaga honorer yang tidak mendapatkan kuota formasi P3K penuh waktu diarahkan untuk menjadi pekerja paruh waktu. Gaji yang diterima akan disesuaikan dengan upah minimum daerah atau berdasarkan kemampuan anggaran pemerintah daerah. Namun, kebijakan ini dinilai tidak cukup adil dan menimbulkan kekecewaan di kalangan tenaga honorer. Ketua Aliansi Honorer R2 dan R3, Faisal Mahardika, menyatakan bahwa regulasi ini belum memberikan solusi yang nyata bagi para honorer. Beliau menjelaskan bahwa gaji yang ditawarkan untuk pekerja paruh waktu hampir setara dengan penghasilan sebelumnya saat masih berstatus honorer, sehingga kesejahteraan mereka tidak mengalami peningkatan. Sebagai bentuk protes, para honorer berencana melakukan aksi besar-besaran pada tanggal 3 Februari tahun 2025 ini. Aksi ini bertujuan untuk menyampaikan tuntutan mereka kepada pemerintah. Selanjutnya, mengenai 4 tuntutan utama para tenaga honorer R2 dan R3, yaitu 1. Pengangkatan honorer R2 dan R3 sebagai P3K penuh waktu. 2. Kepastian waktu pengangkatan P3K penuh waktu. 3. Penerbitan PP atau keputusan presiden terkait status mereka. 4. Optimalisasi formasi dan pengelolaan anggaran untuk tenaga honorer. Aksi demonstrasi yang direncanakan pada tanggal 3 Februari 2025 ini diperkirakan akan melibatkan sekitar 20.000 honorer dari berbagai wilayah di Indonesia. Nah, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi terbaru terkait dengan nasib tenaga honorer di tahun 2025, yaitu SBY siap kawal semua tenaga honorer menjadi ASN. Ingatkan masa kepemimpinannya yang telah mengangkat 1,1 juta non-ASN menjadi PNS. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.